Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang ya. Dan juga teman-teman sekalian, mungkin barusan kita kontak dengan media streamingnya Sastra Wacana yang pada siang hari ini menjelang sore ya, itu kita berada di tempatnya seorang tokoh yang luar biasa, tokoh yang memang menjadi tulang punggung perjuangan bangsa ini di masa lampau, yang mungkin sekarang dengan beranjaknya usia, beliau tetap di rumah untuk mendoakan bangsa ini untuk berkembang maju demi NKRI harga mati. Saya manggilnya Akung nama pripun? Akung ya. Dengan beberapa tokoh, ada tokoh teman-teman yang masih muda, kemudian tokoh budayawan, dengan juga sang istri tercinta dari Eyang Kakung kita yang mungkin nanti akan bercerita banyak hal. Nah, bagaimana kisah kehidupan beliau yang mungkin akan memberikan pencerahan pada kita? Mari kita sambut bersama dulu. Mohon tepuk tangannya untuk beliau yang luar biasa. Ya, terima kasih. Tetap di Sastra Wacana tentunya, karena media ini memang sangat memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pejuang kita. Baik kalau nggak kenal tentunya nggak sayang. Apalagi beliau adalah Eyang kita semua, yang mungkin nanti akan kita selalu kenang perjuangan-perjuangannya dan bagaimana kisah inspiratifnya. Mari kita tanya dulu. Eyang, mohon maaf bisa dikenalkan dulu namanya, Eyang. Siap. Nama saya lengkapnya I Gusti Bagus Sudarma. Dipanggil aja Akung Dharma. Oke. Eyang sekarang sudah masuk usia berapa ya? 75 tahun, Pak. 75 tahun. Alhamdulillah. Ini saya tertarik nih sebenarnya. Sekarang ini Eyang berada di daerah Kabupaten Banyuwangi, Eyang. Siap. Kalau menurut nama tadi saya juga agak familiar juga dengan namanya. Ya, betul. Eyang benar-benar dari asli Banyuwangi atau gimana ya? Bukan, saya orang Bali asli. Oh, asli Bali. Bali asli. Tapi saya lama berdomisili di Banyuwangi. Ada orang tua saya dulu polisi. Pernah jadi Kapolres, Kapolsek Progo Jampi, Sileragung, terus kembali ke Benculuk. Benculuk ya. Nah, dia almarhum di sana. Almarhumnya di sana. Awal masuk Banyuwangi tahun berapa ya? Nah, kalau masuk Banyuwangi saya itu lupa, saya lupa. Karena saya waktu itu ayah saya pindah ke Banyuwangi, saya tinggal di Panarukan. Saya sekolah di Panarukan dari SMA-nya sampai masuk Brimob gitu, masuk Brimob. Jadi saya masuk Brimob itu orang tua saya tidak tahu. Saya masuk Pak Wali, yang saya tinggal kos-kosan namanya Pak Matasan, orang Madura. Selesai dinas berlatih di Watu Kosek 1 bulan, baru saya telepon oleh saya. Bukan telepon, bagi surat. Harus saya nangis, orang tua saya langsung cari saya ke sana. Mengapa kamu tidak kabari saya? Dia bilang gitu. Saya bilang kalau saya kabar bapak tidak kasih. Bilang gitu. Maka saya jalani dengan kehendak saya. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan perjuangan bapak. Bilang gitu aja. Luar biasa. Di zaman itu, Eyang kan masih muda ya. Siap. Kemudian berani mengambil keputusan, tidak ngomong dulu ke orang tua, tapi yang terus saja supaya tercapai nih, saya terwujud dulu nih. Nah, apa yang menyebabkan Eyang seperti itu? Saya ingin mulai kecil, mulai SMP, saya lihat orang tua saya kan polisi istimewa dulunya. Dulu istimewa, terus jadi Mobrik, terus jadi Brimob. Saya lihat sepak terjang ayah saya di medan laga seperti itu, keliling hampir Nusantara itu, terus saya ingin menapak jalan orang tua saya, menjadi seorang pejuang, seorang yang bisa mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Itu aja tujuannya. Jadi saya tidak mau menyusahkan orang tua, tidak mau saya minta bantuan orang tua, tapi dengan inisiatif saya sendiri, saya ingin bergerak maju untuk gapai cita-cita saya. Itu aja. Kalau ngomong-ngomong tentang veteran, berarti Eyang perjuangannya sudah cukup lama ya, Yang? Siap. Itu awal kali ditugaskan di mana, Yang, dulu? Pertama saya tamat di Surabaya. Di Surabaya. Setelah itu mungkin ada percintaan ya, saya disenangi, masih muda kan mungkin masih gagah aja. Disenangi anaknya Danmen, langsung Danmen tahu saya dibuang ke Kupang. Oh begitu. Dipindah ke Kupang gitu. Man sekarang itu jadi cerita lamanya Eyang ya. Iya. Semoga yang di sebelahnya tenang ya. Biasa, sudah terbiasa. Dan waktu itu tantangannya apa ya?
Kalau saya pertama kan saya udah bilang Surabaya, tantangannya ada apa, Surabaya itu enak, jadi Brimob itu enak gitu, cari uang enak gitu. Tapi beda di Kupang, waduh luar biasa. Di sana itu kita makan itu mungkin kalau kita tidak bisa meminit gaji yang kita terima, tidak cukup 1 bulan gitu. Karena makan sudah susah sekali. Bisa kita makan dengan garam, dengan lombok dan garam aja. Itu tahun berapa ya? Tahun 70, 73, 71, 73. 70 itu saya belum lahir. Yang sudah berjuang ya di sana. Yang tentunya di sana kan berbeda dengan karakter Eyang, termasuk adat budayanya Eyang. Bagaimana caranya dulu Eyang bisa diterima masyarakat di sana ya? Begini, kalau kita dimanapun kita berpijak, ingat itu moto, dimana kita berpijak, di sana lagi dijunjung. Itu aja, kita bisa menyesuaikan situasi dan kondisi daerah tempat kita ditugaskan. Masyarakat Kupang itu welcome ya. Setelah di sana saya bergaul dengan masyarakat sana, ternyata mereka sangat dengan kita, advokasi kita bersyukur ya mereka. Apabila kita tidak punya apa, mereka malah kasih kita ayam, telur gitu. Luar biasa masyarakat Kupang gitu. Nggak perlu kita tidak sakit ya hati mereka. Saya dulu masih muda sedang belajar ilmu. Lalu belajar ilmu itu saya baca setelah habis sholat. Ini ilmunya tak saya hilangkan, tidak ada ilmu lagi. Kalau dulu saya dibacok melorok mungkin bisa keluar api, kalau bacok mampus lah. Yang luar biasa ini yang menginspirasi kita itu adalah Eyang ini fasenya tidak tiba-tiba perjuangannya itu berat, tapi bertahap ya Yang ya. Tahapan pertama mungkin dari sisi religi. Ini ada bocoran nih sayang tentang perjuangan Timur-Timur. Nah, ada apa ya dengan Timur-Timur waktu itu? Kalau Timur-Timur begini, kalau Timur-Timur itu bertolak tahun kelima. Pada saat itu Mayor Alfredo dari Timur-Timur lari ke Kupang. Dia menghadap ke Gubernur Ertari untuk mohon bantuan gitu. Nah, oleh Gubernur Ertari diperintahkan menghadap ke Pak Soeharto Jakarta. Setelah itu dia menghadap sana, dibentuklah tim. Tim itu ada dari kesatuan saya, juga dari 743. Ada dari Kopassus malah, dipimpin Pak Prabowo. Kita menyamar untuk jadi partisan, masuk ke fraksi-fraksi bertikai seperti Betlin, UDT, Aboditi, Kota Prabanisa. Tapi sebelumnya kita diajar di Dankotes di Kodin, belajar makan sirih, pakai taes itu kain-kain itu, pakai udang ini, destar namanya orang Kupang, terus makan sirih. Bahasa juga diajari bahasa Pitun, bahasa Merae, bahasa Kemak, dan sedikit bahasa Porto. Baru kita masuk ke sana. Nyamar sebagai partisan. Nah, di sanalah kita mulai melihat perkembangannya apa gimana. Kita sana enggak sembarangan, kita masuk ke sana dengan cara menyusup dan bisa juga berkumpul dengan masyarakat sedang adu ayam, sedang minum-minum. Dari orang minum belajar dari sana. Mengetahui di mana letak persenjataan mereka, di mana letak daerah-daerah kawan mereka, di mana tempat berkumpulnya tentara mereka, listriknya, minum airnya, belajar itu. Setelah itu kita kumpul suatu tempat lagi. Kita ceritakan apa hasil kita selama ini. Dan kebetulan saya waktu itu ketemu dengan seorang wanita di sana, wanita yang kebetulan juga dia berjualan. Dan Yusuf itu daging dikeringkan dengan daging pinang juga. Nah, setelah kita berkenalan, kok dia senang dengan saya, waktu saya bujang tidak berkenal ini dulu. Terus kita sudah berkenalan, maka sudah ajak ke rumahnya. Namun demikian, dia ini seorang Indonesia sebetulnya, sudah masuk ke Portugis dari Hakesak. Kita cita-cita, dia juga mendukung perjuangan kita. Anak itu lebih dekat dengan saya waktu itu. Tapi setelah kita berjuang, setelah deklarasi Malibo, kita berjuang. Nah, ini saya unsikan Aisyah dengan ibunya Maria. Nah, kami berjuang orang tuanya, sampai merebut Malibo itu. Itulah kita. Luar biasa, saya tertarik dengan kata-kata menyusup ya. Eyang, tantangan menyusup dalam
Kalau yang saya lihat tadi kan Eyang memang tidak kenal orang sana, kemudian harus latihan makan sirih, termasuk pakai baju adat. Pernah enggak, yang pertama pertanyaannya, pernah enggak waktu itu yang mau ketahuan gitu loh? Ini mau kelihatan ini penyusup ya. Pernah enggak ya? Enggak pernah. Itunya gini, mau pernah ketahuan enggak? Karena kita apa? Cirinya kita sudah bisa bahasa Tetun, bahasa Kemak, bahasa Marae, sudah. Berarti di situ yang hidupnya langsung bergabung dengan mereka. Langsung bergabung. Satu tempat tinggal? Nah, kalau satu tempat tinggal. Oh. Tim saya tidurnya kan di hutan. Kita tidur di hutan. Dan tidurnya tidak bisa tidur telentang. Kita berhadapan begini, jadi adu punggung gitu. Adu punggung, senjata tetap. Kita kan tidak ada senjata panjang, Pak, pistol semua. Depannya juga sudah tidur, kita ada yang ngorok, kita harus langsung. Susah loh itu ya? Susah. Kalau ketahuan ya langsung di bredel lah kita ini. Luar biasa, berdiri lama, kita aja duduk lama sudah capek ya. Apalagi berdiri lama dengan senjata yang harus selalu siap yang ya. Yang waktu itu tim apa yang dilakukan? Kalau ada anggota atau pasukan yang sakit? Kita ditinggalkan aja tempat tersembunyi tinggal. Dengan dikasih satu granat, terus pistol lengkap, belum kita tangkap. Kita pantang untuk menyerah. Iya. Melawan. Kenapa? Menyerah adalah satu tindakan yang terburuk bagi seorang prajurit. Jadi kalau bisa kita mau ditahan, ya kita habis seluruh apa yang ada, nanti kita tembak mati ya sudah, alhamdulillah. Ini saya masih penasaran yang jelasnya kalau nyusup itu kan pasti ada cerita-cerita tentang berkelahi ya. Oh, kalau berkelahi dari mereka yang berkelahi, bukan dari kita. Oh, bukan dari yang ya. Tapi andai kan ditantang waktu itu fight one satu lawan satu ya. Berani yang ya. Saya ini saya pesilat, saya penyudo, saya petinju, saya taekwondo. Jadi apa yang saya takut tentang? Basic bela diri sangat diperlukan ya. Iya, kalau basic bela diri untuk seorang prajurit itu memang harus tidaknya bisa silat atau karate. Karena itu luar biasa. Kalau tak bisa itu, bahaya nanti. Karena prajurit ini di mana dan kemana pun dia berada, ya harus percaya diri. Yang waktu itu bahasanya apa yang? Bahasa apa? Bahasa mereka. Bahasa Tetun. Itu yang bisa? Bisa. Berapa lama belajar bahasa itu? Kita belajar di Kodim itu hanya 1 bulan. Oh. Bahasa-bahasa yang sering digunakan ya. Jadi kalau kita tidak bisa bahasa Tetun, bagaimana kita nyusup? Nah, tidak bisa. Harus kita bisa. Sedikitnya bisa. Harus bisa. Luar biasa. Pencak silat harus bisa. Harus belajar bahasanya orang lain. Kita sekarang bahasa Inggris aja belajar nggak bisa-bisa yang. Terus yang ketiga, penyamaran itu tentunya tidak gampang kan, yang harus beradaptasi. Yang menarik lagi nih, selain di Timur-Timur, tahun berapa yang akhirnya yang ditarik lagi? 75 sampai tahun 76. 75-76. Ditarik oleh Pak Kopur, langsung disuruh sekolah. Dapat hadiah sekolah. Yang tadi saya mendengarkan ada instruksi dari tadi saya masih dengar Jenderal Prabowo, betul? Oh, Jenderal Prabowo ya. Ya, itu yang apa yang? Kalau Jenderal Prabowo itu dia memimpin timnya, tim Susi, Yuki, Umi, Yuki. Dan dia ada berbenturan kita saling mengisi, saling sharing, dan saling tukar informasi. Kalau saya di tim alap-alap, tim alap, namanya itu burung semua, walet, dan juga tim ini Sripi. Luar biasa, termasuk timnya presiden kita sekarang. Luar biasa kita ini, tepuk tangan dulu, ketemu dengan pejuang yang memang pernah berkolaborasi dengan instruksinya Bapak Presiden yang sekarang ya. Ini luar biasa sekali. Setelah Eyang ini selesai dengan perjuangannya, Eyang, saya dengar-dengar nih Eyang sudah memiliki karya ya, buku yang. Nah, pertama yang bukunya judulnya apa dulu? Bukunya Memoir Sang Veteran. Memoir Sang Veteran yang diterbitkan oleh penerbit Lintang. Jadi nanti dari Media Sastra Wacana ini kalau pengen tahu kisahnya beliau, bagaimana perjuangannya,
mungkin bagaimana kisah cintanya ya yang ada ya. Jadi bisa cari memoir sang veteran, cari sudah. Nah, untuk kita biar tahu, coba di-spill sedikit ya. Bagaimana ya? Puisi yang banyak puisi. Oke yang. Padahal saya senang mulai muda sedang nulis puisi. Terus setelah saya sudah pernah tugas, ada tugas lagi, saya ingat bikin cerpen, cerita pendek, kemudian ada cerita pendek. Itu semua fakta, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan dulu di timur saya terapkan. Cerpen juga pernah ya? Cerpen, ada cerpen. Sudah launching? Ada di memoir. Di dalam itu. Yeah. Oh, luar biasa. Membuat penasaran. Jadi siapapun yang melihat dan mendengar, coba cari karyanya. Ya. Kita tantang nih yang biasanya seorang penulis itu bisa membacakan ya. Begini jangan salah. Seorang penulis belum tentu bisa membacakan. Oh begitu yang ya. Seorang penyair, pembaca belum tentu bisa baca. Tapi saya masih tertarik, saya tidak percaya. Yang ini menyusup aja bisa, masa membaca tidak bisa? Bisa membaca tidak sesuai, tidak sebagus, tidak bisa menyelami atau seperti orang yang bisa membaca puisi. Nah, ya dicoba. Tapi begini loh yang karena ini ulang tahun veteran yang ke-68 akan menjadi sesuatu yang istimewa bila yang itu membacakan karyanya ya. Ini seorek-orek. Tidak apa-apa, kita mendengarkan yang. Kenapa? Karena bukuannya tidak ada. Oke. Tidak ada. Jadi kalau tidak bagus bacanya jangan salah ya, karena saya penulis bukan pembaca. Balada seorang veteran. Judulnya itu Balada seorang veteran. Dahulu kami prajurit muda perkasa 4 matra. Kami profesional di matra masing-masing, tangguh dan ulet di setiap medan, cepat dan terginas menumpas angkara. Operasi demi operasi kami lalui bersama tanpa memandang suku, ras maupun agama. Kami bertempur demi keutuhan NKRI tercinta. Dari Kora maupun Seroja, kami jalani operasi bersama dengan medan tempur yang berbeda. Merayap, merangkak, bergerak maju dalam desingan peluru yang menghambur, dentuman meriam dan granat yang menggelegar, diiringi rintihan kawan maupun lawan yang terkapar, bagaikan senandung rindu, senandung maut yang membuat hati bergetar. Namun hati kami tak pernah gamang, apalagi gentar, karena kami prajurit-prajurit pribumi sejati yang terlahir dari ibu-ibu pemberani di seluruh persada Nusantara ini. Kerja telah kami jalani tanpa pikir hidup atau bermati. Demi bangsa dan negara ini, pantang mundur senyari bumi. Sekarang di usia senja kami, hati kini menangis, merintih, melihat ulah anak bangsa yang saling menghujat, memfitnah, menebar hoak di mana-mana. Mereka tak peduli dengan norma-norma agama yang menebar kasih dan kebaikan. Mereka lupa dengan adat ketimuran yang santun pada sesama. Hilang rasa nasionalis dan kebangsaan. Bahkan mereka lupa dengan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kami tidak ingin disanjung dan dihormati. Juga hamparan tanda jasa di dada yang kami inginkan. Bangunlah negeri ini dengan disiplin ilmu yang kalian miliki, agar rakyat sejahtera seperti apa yang kami harapkan dahulu. Tanam dan hayati butir-butir Pancasila dengan benar, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bumikan secara masif di seluruh persada Nusantara, agar di setiap detak jantung dan darah anak bangsa mengalir jiwa-jiwa Pancasila yang membawa kerukunan berbangsa dan bernegara. Perkuat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan, terus berkarya dalam kearifan lokal, berbagi dalam keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah sejatinya Indonesia yang kami inginkan. Merdeka! Merdeka!
Luar biasa ya. Jadi yang saya mewakili generasi muda yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjuangan Eyang selama ini, dan mungkin tanpa perjuangan Eyang kami tidak akan bisa merasakan kemerdekaan. Dan yang kedua, kami mohon maaf Eyang, karena sekarang masih banyak mungkin generasi-generasi kami yang lebih banyak menebar hoak. Mereka tidak fokus kepada membangun bangsanya, memperbaiki karakter-karakter yang sudah selama ini mungkin sudah nggak bagus lagi. Dan yang terakhir, yang selalu bimbing kami, kasih kami masukan supaya kami tidak salah jalan ya. Ya, saya tadi apa yang dikatakan yang itu langsung menusuk ke hati. Andaikan waktu itu kita hanya mungkin berdendang, bersenandung itu dengan lagu, dengan cerita, dengan cinta, tapi Eyang bersenandung dengan maut. Mungkin semua tadi mendengarkan, tapi saya tangkap satu kata itu, bersenandungnya dengan maut, karena sewaktu-waktu nyawa bisa langsung melayang tanpa harus dipikirkan, tanpa ada batas ruang dan waktu. Baik, selanjutnya cucu veteran ya, cucu sang veteran yang ingin membacakan sebuah puisi ya, ya nak ya, puisi. Silakan namanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rehan Iftitan Ramadan. Mas Rehan. Selaku cucu ex-veteran yang bernama Bapak Ismail Sulaiman. Pahlawan tak dikenal. Karya Toto Sudarto Bahtiar. Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring. Tapi tidak tidur, sayang. Wajah sunyi, setengah menangkap sepi, padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu, 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya. Sambil merangkai karangan bunga, tapi tak nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu, dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bergoyah mau berkata, aku sangat muda. Terima kasih. Semoga dengan hadirnya Mas Farhan, generasi muda. Mas Rehan ya. Oh, Mas Rehan yang masih usia muda dengan potensi yang luar biasa akan membawa kita menjadi generasi emas yang diharapkan seperti yang didoakan oleh Eyang tadi. Karena ini kalau di Banyuwangi ini kebanyakan kan ada komunitas osing,
komunitas sastra. Semoga dengan adanya podcast ini paling tidak memberikan gambaran bahwa perjuangan yang kita lakukan sekarang, bahkan yang kita elu-elukan bahwa kita sudah berjuang dibandingkan dengan Eyang yang dengan sekian tahun mengorbankan masa mudanya untuk berjuang, bahkan sempat jauh dari keluarga jauh dari keluarga, itu tidak seberapa ya. Jadi aplaus dulu untuk Eyang atas perjuangannya ya. Yang closing statement Eyang untuk generasi muda Eyang. Oke, terima kasih. Saya di sini sebagai pendulu anak-anak, adik-adik dan semuanya, terutama generasi penerus, hanya tidak banyak berharap. Negeri ini butuh perjuangan kalian, bukan dengan senjata, dengan segala pola pikir sampai semua. Baik berjuang lewat seni budaya, berjuang dengan kekuatan ilmiah kalian, dengan apapun yang kalian perjuangan, dengan peluang-peluang yang ada, laksanakan gitu. Karena kalian ini generasi penerus bangsa. Tanpa kalian nanti bangsa ini maju dari kemana, mau diarahkan kemana. Karena itu kalian harus bisa meresapi perjuangan kita. Di dalam Jason 45, kebetulan saya mengajar sana, bagaimana kita membentuk karakter yang berbasis pada Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum di Indonesia, nah itu yang dipakai pedoman untuk hidup berbangsa dan negara, sehingga menjadi kerukunan di antara anak bangsa. Bukan dasar-dasar negara yang lain, mungkin negara komunis lainnya, tidak. Indonesia negara non-blok dan tidak bergerak kemana-kemana, kita tetap berdiri di atas kaki sendiri, karena kita sebagai negara pejuang, bukan negara pecundang, harus bisa bangkit untuk Merdeka! Terima kasih, seperti semangat yang disampaikan Eyang dan sesuai dengan slogannya Hari Veteran yang ke-68. Ingat-ingat teman-teman, mengabdi tanpa batas, berjuang tanpa memandang masa. Jadi kita harus terus berjuang. Selamat untuk Hari Veteran yang ke-68 yang ya. Dan terutama di bulan ini kita punya gawe besar, yaitu untuk Dirgahayu Indonesia yang ke-80. Salam semangat, salam kemerdekaan, salam merdeka untuk Indonesia. Bila kita berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.